Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid kita ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Dan saya kemarin mengusulkan ganti materi, jadi kita ganti dalam rangka menyongsong Ramadan, kita ganti dengan tema puasa. Dan Mas Bella nggih mboten napa-napa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gandeng ten cedak niku kula mulai ki ngajeng, ten mriki kula mulai ki mburi. Ben mboten tempuk. Mungkin tempuke ten tengah. Kenapa? Karena dalam puasa niku enten rukun kalih syarat. Rukune poso niku kalih, yaitu meninggalkan yang membatalkan dan yang kedua menjalankan pada waktunya. Nah, yang kita bahas adalah dari belakang, yaitu apa? Pembatal-pembatal puasa. Nah, pembatal puasa secara umum makan, minum, hubungan suami istri dan yang lainnya. Nah, yang lainnya ini disitulah kemudian harapannya banyak diskusi di antara kita agar jangan sampai kita tersalah-salah. Nanti ada orang sing rumongsone gitu kan. Rokok kira batal ke poso. Akhirnya ya poso ning rokok ya. Terus mungkin enten mulai wong sing napa istilahnya merasa poso itu hanya batal dengan berhubungan suami istri. Nek ngambung-ngambung bojone entuk. Akhirnya ngambung bojone ping bola-bali terus tiba-tiba ada yang keluar. Nah, hal seperti itu kita coba untuk kita bahas, mudah-mudahan nanti bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua sehingga kita bisa menghadapi puasa dengan ilmu. Ini penting. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk disebut sebagai pembatal puasa, nah niku enten syarat. Double, triple, quartet. Yang pertama, kita harus tahu ilmunya. Jadi dengan mengilmui kita jadi tahu nek niku batalke. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat Asma binti Abi Bakar berkata, aftorna ala ahdi Nabi SAW, kami pernah berbuka di masa Nabi SAW, yauma ghomin, pada hari yang mendung, summa tola'ati syams, kemudian terbit matahari. Jadi dikiranya sudah sore atau sudah malam. Nah, karena adzan niku kan mboten ngangge speaker, jadi nggih enggak terdengar. Diingoklah jendela, wis peteng. Jadi kalau ngomongkan puasa nih kan sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jangan sampai salah, nanti ada orang salah sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari niku keliru. Yang pertama niku fajar, yang kedua niku matahari. Nah, terbit fajar niku ditandai adzan subuh. Mboten imsak-imsak niku. Artinya ketika imsak-imsak niku biasanya niku 10 menit atau 15 menit sadurunge adzan subuh. Artinya ketika enten mriki ngangge imsak-imsak niku sebenarnya masih boleh makan, boleh minum. Lah nek hubungan suami istri boleh enggak Mas? Nggih jenengan sing ngira-ngira. Nek 10 menit iso dadi apa ora gitu loh. Mengko nek 10 menit kurang lah wis adzan rung rampung. Nah niku mungkin malah ra sida poso. Tapi nek misal ngapunten, biasanya aku mau 5 menit dadi kok Mas. Nggih pun monggo. Itu kembali ke masing-masing jenengan. Nah, maka ketika dilihat jendela ternyata sudah gelap, maka Asma binti Abi Bakar kemudian berbuka. Lah kok ternyata mendunge lunga, bar niku padang. Lho, padang. Kemudian kami pun mendatangi Nabi SAW dan ternyata Nabi SAW memerintahkan mereka untuk tidak mengkodok puasa itu. Artinya tutupno, lanjutno. Karena memang kamu nggak tahu kalau itu masih waktu puasa, sehingga tidak menyengaja, tidak berilmu tentang waktunya. Kemudian syarat yang kedua dalam keadaan ingat dan tidak lupa. Dalam keadaan ingat dan tidak lupa. Maka ketika panjenengan lupa pas poso kok lali mangan gitu kan, lali ngombe ya, maka puasanya enggak batal selama bener-bener lupa. Tapi nek nglali lah niku lain cerita. Nggih, nek nglali lain cerita. Tapi nek bener-bener lupa, jadi misal kebiasaan jenengan begitu bangun tidur langsung nyandak gelas,
air minum gitu kan. Nah, bar subuhan ngantuk, meletak blek, begitu bangun, langsung nyandak gelas, blek gitu kan. Lupa poso. Astagfirullah lali gitu. Lanjut mawon mboten napa. Nggih. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat, man nasiya wa huwa shaim, siapa yang lupa dan dia sedang dalam kondisi puasa, fa akala au syariba, terus makan atau minum, falyatim saumahu, maka sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena akhirnya yang ngasih makan dan ngasih minum itu Allah. Nah, itu syarat kedua. Syarat ketiga, berdasarkan keinginan sendiri, bukan dipaksa. Nabi SAW bersabda, Inna Allah wa doa ala ummati al khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sungguhnya Allah menghapus dari umatku dalam keadaan keliru, lupa dan dipaksa. Contoh dipaksa pripun? Misalnya enten piyai Islam kemudian mengidentifikasi anakku ki pengen tak dadekake dokter. Gane men ada dokter, iki sekolah SMA sing biasane lulusane oke dadi dokter sekolah X. Nah, ternyata sekolah X kuwi nggone wong Kristen. Nah, gitu. Anaknya dimasukkan situ. Otomatis pas donge poso, niku kancane oke sing ra poso, non muslim gitu kan. Nah, delalah sing non muslim niku nggih garapi misal ngoten. Garapi dipaksa lah gitu. Maka ketika dipaksa mangan atau dipaksa minum dan itu dilakukan oleh si anak muslim ini, ya dia puasanya nggak batal. Dengan catatan benar-benar dipaksa. Dipaksa niku pripun to nek ra dilakoni ya digebuki apa tidak terpaksa. Maka dia makan dan minum dalam kondisi terpaksa nggak apa-apa. Tapi nek dipaksane ngombe banyu, bareng ngombe banyu terus dhek madangnya mboten dipaksa lah niku berarti batal. Ngoten nggih. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang lupa dan etok-etok lupa, mana yang dipaksa dan mana yang sudah nggak terpaksa gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kita masuk ke poin-poin ini. Nah, poin-poinnya disebutkan oleh Abu Suja. Abu Suja niku salah satu ulama yang merangkum fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i dirangkum, terus beliau membuat bait tentang fikih Syafi'i. Nah, nanti saya ambil dari situ, saya tambahkan dari kitab lain. Jadi banyak nanti jumlahnya. Nah, harapannya jenengan nanti bisa lego gitu loh. Oh, puas aku saiki. Ora nek sing kecer. Kadang kan kita misal pengajian, kita udah dapat A B C D E, ternyata terus akhirnya punya pertanyaan. Aku kan napa diabetes, sok suntik insulin. Nah, piye ya hukumnya? Karena nggak dibahas gitu. Nah, harapannya panjenengan dengan ini saya bahas komplit, nanti panjenengan bisa menggelontorkan pertanyaan. Nah, makanya materi ini nggak usah lama-lama, sebenarnya pertanyaannya wah gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, refleks terus anak ibu ini. Disebutkan bahwasanya oleh Abu Suja, walladzi yuftiru bi shaim asru asya. Yang membatalkan puasa niku enten 10. Mawasola amdan ilal jauf awi roksi. Apa saja yang sampai kepada rongga tubuh, rongga niki tenggorokan, tekan mriku atau masuk lewat kepala, maka itu membatalkan. Kemudian wal huknati fi ahadis sabilain. Kemudian segala sesuatu yang masuk lewat dua jalan, yaitu depan dan belakang. Artinya dimasukkan lewat kemaluan atau dimasukkan lewat dubur. Nah, itu membatalkan juga. Kemudian yang keempat di sini sebutkan wal qai'u amdan wal wat'u. Nanti saya bahas satu-satu nggih, tapi ini saya bacakan dulu matanya semuanya. Yang berikutnya yang keempat yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Jadi ngapunten diogok-ogok ngoten niku muntah. Nah, itu batal. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Nggak sengaja niku pripun? Misal contohnya jenengan biasanya nek mambu sing ra enak mbok ngoten niku. Nah, pas lagi numpak motor enten batang tikus misal. Makseng langsung muntah gitu. Maka itu ndak apa-apa. Tapi nek kemudian jenengan niku pun ngerti nek mambu sing kecing itu muntah, terus jenengan dikandani tanggane ning kono nek batang ula gede banget kecing banget malah diparani gitu kan, menyengaja marani akhirnya muntah, nah malah batal niku. Jadi sisi menyengajanya itu mendatangi dengan sengaja niku wau. Nah, maka kemudian berikutnya yaitu al-wat'u. Wat'u itu bergaul dengan istrinya. Nek sama istrinya aja batal puasa, nanti cek wong aneh-aneh nek karo bojone wong liya piye? Ya selain batal ya dosa niku gitu kan. Kemudian amdan fil farj, dengan sengaja di kemaluannya. Nanti kita bahas satu-satu.
Wal inzalu an mubasyaratin, dan kemudian keluar mani karena bercumbu. Nah tadi mencium istri tapi berlebihan sampai akhirnya ada yang keluar tadi. Tapi naik sekedar gitu kan, amit sih yo Bu atau D gitu kan, terus akhirnya diambung itu, terus baru blas nonton mboten napa. Tapi kalau niku wau misal nonton nopo, nonton TV terus akhirnya cekel-cekelan ambung-ambungan, nah wis pun niku malah bablas nggih. Walaupun enggak dimasukkan si timba ke dalam sumur, mung ambung-ambungan yang akhirnya ada yang keluar, nah itu batal puasanya. Kemudian wal haid wan nifas, haid dan nifas. Bab haid niki nggih luas. Artinya haid di sini nanti parameternya niku 3. Bentuknya beda dengan biasanya, warnanya beda dengan biasanya, tanggalannya atau hari keluarnya itu juga beda dengan kerutinannya. Kalau memang sudah 3 niki, maka itu bisa disebut haid. Misal nggih, rutinnya tanggal 1 sampai 10 kok keluarnya tanggal 20, ya berarti sing 20 niku bukan haid, istihadah. Misal meleh seorang perempuan niteni dari sisi warnane, aku nek haid warnane hijau kok iki metune kuning, nah, maka berarti bukan haid. Atau mungkin dari sisi bentuk, aku nek haid bentuknya kaya benang semburat, nah, kok iki ora kaya banyu kutah misal ngoten niku. Nah, berarti ora haid. Nah, ini yang ngerti nggih orang perempuan. Nek nifas jelas karena melahirkan atau karena keguguran. Cuman sebagian orang niku salah ketika mengatakan bahwasanya nek nifas niku kudu 40 dina, mboten. 40 hari niku maksimal. Artinya ada orang yang nifas itu cuma 2 minggu, ya berarti setelahnya harus puasa. Ada juga orang yang nifasnya 40 dina luwih, maka luwihane niku istihadah. Jadi 40 hari niku maksimale. Bukan kemudian napa istilahnya harus plek ngoten mboten. Nah, kemudian wal junun, gila. Gila niku berarti sudah hilang akal. Termasuk gila, ngapunten, orang pikun tapi pikun yang sudah parah. Jadi sampai namanya sendiri nggak tahu atau rumahnya nggak tahu kan, kadang enten biaya sepuh niku bengi-bengi medalen dalan nyapu. Bar nyapu pamit karo anake, "Ya wis ya aku tak mulih." Padahal niku omahe putrane nggih omahe dhek niku gitu kan. Nah, yang sudah seperti itu maka kewajiban niku sudah gugur. Nanti kita bahas lebih detail. Wal ighma'i kullal yaum wariddah. Dan kemudian pingsan pada seluruh harinya niku termasuk dianggap gila. Nah, termasuk di dalamnya niku orang yang apa niku kritis ten ICU. Tapi nek kritis ten ICU niku mengke dia bisa sadar. Artinya misal kritis niki sebulan, kok 2 bulan berikutnya kan ada orang koma niku sampai 6 bulan ngoten niku toh. Maka kok kemudian dia biasa sadar, berarti dia utang poso. Tapi kok kemudian dia kritis sampai akhirnya meninggal, maka puasanya itu dalam kondisi kritis itu cukup diganti dengan fidyah. Mboten usah mboten usah dibayar. Nah, kemudian yang terakhir yang ke-10 riddah. Terakhir niki berdasarkan kitab Matan Abu Suja. Nanti ada di dalam kitab lain saya tambahkan sudah demikian, jadi lebih dari 15 kayaknya. Nah, riddah niki murtad. Jadi nek wong wis ora Islam ya enggak punya kewajiban puasa. Atau kalau dia nekat puasa, puasanya ya enggak sah. Atau dia memenuhi rukun posone ning ya ora entuk pahala. Maka Islam niku menjadi syarat utama dalam menjalankan puasa. Nah, kita bahas satu-satu. Satu, segala sesuatu yang sampai pada rongga tubuh. Kemudian 2, segala sesuatu yang masuk lewat kepala. Yang ketiga, segala sesuatu yang masuk lewat depan maupun belakang, kemaluan ataupun dubur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan makan minum tenggorokan tadi, Allah berfirman Quran surat Al-Baqarah ayat 187, "Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyad minal khaydil aswad minal fajri summa atimus syiyam ilal lail." Di sini seorang muslim itu boleh makan, silakan. Selama apa? Selama benang ini mau sedotan ini. Oh ini. Nah, niki misal kalih toh, anggapnya niki benang ireng, niki benang putih. Selama benang ireng dan putih itu belum bisa dibedakan mana yang ireng, mana yang putih. Nah, ini terjadi ketika masih gelap. Makanya dikatakan bahwasanya minal fajri, sampai fajar. Nah, fajar dengan munculnya fajar niko itu sudah bisa diketahui, oh iki sing ireng, iki sing putih. Senajan sing putih ya ketoke klawu gitu loh. Karena zaman dulu enggak ada lampu. Nah, karena zaman sekarang udah ada lampu, ada jadwal adzan dan seterusnya, maka titenane adzan subuh niku.
Adzan subuh niku pertanda sudah masuk fajar. Nah, ketika udah adzan subuh jenengan hentikan semua proses makan, minum dan seterusnya. Summa atimu siyam ilal lail, sempurnakan sampai malam. Nah, pertanda masuknya malam, matahari sudah tenggelam, niku adzan maghrib. Nah, begitu adzan maghrib, jenengan silakan berbuka, makan, minum dan silakan mengumpuli istrinya kalau memang istilahnya ada keinginan untuk ke sana. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kategori makan disebutkan yaitu ngerokok. Kenapa? Karena ngerokok niku bahasa Arab niku surbut dukhon. Surb niku unjuk, dukhon niku keluk, ngombe keluk gitu. Nah, sehingga itu dianggap atau dinyatakan oleh para ulama sebagai pembatal puasa. Jadi nggak boleh ngerokok. Lah, kemudian pengecualiannya adalah ketika jenengan kena asapnya dengan tidak sengaja, asap rokok, asap sate, asap motor dan seterusnya, maka itu tidak dianggap pembatal puasa dengan catatan jenengan yo mung sak klebat ngoten niku lho. Tapi nek koncone ngerokok terus jenengan sing ngedoti ya niku nggih boten angsal ngoten niku. Nah, menikmati niku boten angsal. Nah, adapun tadi saya singgung di depan, kalau makan minum lupa maka tidak apa-apa. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku 3 poin yang pertama. Kemudian lanjutannya muntah dengan sengaja. Jadi makan masuk tenggorokan niku sudah gitu. Kemudian lewat kepala niku berarti disuntikke niku sampun. Kemudian yang ketiga napa? Lewat dubur belakang atau lewat depan. Jadi jenengan yang ngapunten yang punya penyakit ambeien sok kan enten sing dilebokke niku to. Nah niku nggih ampun dilebokke niku. Atau enten juga obat mah lewat belakang. Jadi saking sakitnya lewat belakang. Nek lewat depan niku efeknya kurang maka ada yang ditaruh atau dimasukkan lewat belakang. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian yang keempat disebutkan yaitu muntah dengan sengaja. Nabi SAW bersabda, man dara'ahul koi, siapa yang kemudian muntah dengan tidak sengaja, wa huwa shaimun, dan dia puasa, falaisa alaihi qada, maka dia enggak ada kewajiban mengganti, wa in istaqa'a falyaqdi. Tapi kalau kemudian dia istiqa itu sengaja diogok-ogok akhirnya muntah, maka dia wajib mengganti. Nah, sehingga kaidahnya sengaja apa tidak kembali kepada diri kita. Nah, emang nggak sengaja, ya, misal tadi mencium bau-bau nggak enak muntah, nggak sengaja, maka puasanya nggak batal. Tapi kalau menyengaja diogok-ogok akhirnya batal. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, menggauli istri lewat kemaluan. Niki sudah kita pahami bersama kalau itu tidak diperbolehkan. Nah, kok kemudian, ya, ada yang ngeyel gitu kan, maka itu sebuah kekeliruan karena Ibnu Munzir mengatakan lam yakhtalif ahlul ilmi anna Allah azza wa jalla harrama 'ala shaim fi nahar as-shaum ar-rafas wa huwal jima' wal aklu wasyurb. Menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya haram bagi orang yang berpuasa untuk jima, makan dan minum di siang hari. Jadi itu sudah kesepakatan kaum muslimin. Nah, kalau misal akhirnya terjadi itu enggak cuma suruh ganti hari yang ditinggalkan karena berhubungan suami istri. Di situ ada kafarohnya. Kafarohnya nopo? Diuraikan dalam sebuah riwayat, ada seorang pria yang menghadap Nabi SAW dan kemudian dia mengatakan, idja'ahu rajulun, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, faqala ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah kami sudah binasa. Qala, kata Nabi, malaka, emang enak apa? Qala, kata orang itu, waqa'tu ala imraati wa ana shaimun, aku mendatangi istriku dan kondisiku pada waktu itu sedang puasa. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tikuha, apakah kamu punya budak yang bisa kamu bebaskan? Berarti orang yang menyengaja berbuka dengan cara menggauli istrinya itu punya dosa, dan dosanya harus ditebus, itu namanya kafaroh. Kafarohnya yang pertama membebaskan budak. Qala, kata orang itu, la mboten ya Rasul, saya tidak punya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal tastatiu antasuma sahroini mutatabi'aini, kamu mampu enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Qala, kata orang itu, tidak, ndak, la. Kenapa loh? Seng wulane bolong apa meneh 2 bulan berturut-turut.
Maka kafaroh yang kedua, kalau emang nggak bisa budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut itu berarti nggak boleh dioglang, jadi kudu full gitu kan. Nah, kemudian ketika dia menjawab tidak, maka Nabi SAW bersabda, fahal tajidu it'ama sitina miskina. Apa kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Dia menjawab, qala la, boten ya Rasul. Nek zaman dulu orang mengatakan la ndak itu jujur. Nah, saat ini ndak karepe ya selak gitu kan. Nah, qala kata perawi, famakasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW kemudian diam, fa bainama nahnu ala dzalika utiya Nabi SAW. Kemudian ketika kita dalam kondisi menunggu beliau SAW, ternyata Nabi SAW kemudian mendatangi kami bi arokin fiha tamrun, dengan satu keranjang kurma. Wal aroku al miktalu, dan keranjangnya ini keranjangnya sudah dikenal pada waktu itu, keranjang wadah kurma. Qala, kemudian beliau bersabda, aina sa'il, mana yang tanya tadi, yang menggauli istrinya siang bolong pas poso. Faqala, maka kemudian orang itu mengatakan, ana, saya ya Rasul. Qala, kata Nabi SAW, khudha tasaddaq biha. Iki kurma iki jikuen domno ning gone wong-wong ra duwe. Jadi karena dia menyatakan enggak sanggup ngasih makan orang enggak mampu, maka Nabi bersedekah, nyoh iki domno gitu kan. Jadi kafarahmu tak ewangi bayar, iki kekno wong, nah gitu. Faqala, kemudian dia menjawab, ar-rajulu a'la afqara minni ya Rasul. Apakah saya harus berikan kepada orang yang lebih miskin dari saya? Lebih miskin dari saya. Fa wallahi, kata orang itu, ma baina la abataiha yuridu al-harrataini ahli baiti afqaru min ahli bait. Maka demi Allah ya Rasul, enggak ada yang lebih miskin daripada keluargaku. Wadhika Nabi SAW, kemudian Nabi SAW tertawa, hatta badat an ya buhu sumakola, sampai terlihat gigi beliau SAW. Kemudian beliau bersabda, atim ahlaka, yus gonen mulai kayak keluargamu. Ini menjadi dalil orang yang berpuasa dengan menyengaja berbuka dengan cara menggauli istrinya, maka dia kena dosa, dan dosa harus ditebus. Kalau nggak ditebus nanti di akhirat ditagih atau harus dibayar dengan siksa. Maka harus ditebus di dunia. Caranya bebaskan budak. Kalau nggak ada puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak ada ngasih makan 60 orang. Nah, 60 orang niki disebutkan tadi yaitu sitina miskinan, orang miskin semua. Jadi nggak kemudian 60 orang terus ngelumpuk ke tanggane pas napa arisan RT, nah niku nggih kleru. Karena kan nggak semua tetangga jenengan miskin toh. Nah, jadi ini harus dikasihkan ke orang miskin. Bisa orang miskinnya cacai 60 atau orang satu ning dikei ping 60. Nah, itu monggo jenengan yang ngatur kalau memang itu terjadi. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu siapa yang kemudian menjalankan kafarohnya? Tadi kan ada suami dan istri yang berhubungan suami istri. Nah, menurut hadis tadi yang diperintahkan suaminya tok, bukan istrinya. Nah, sehingga dalam konteks hubungan suami istri yang wajib bayar kafarohnya ya salah satunya. Artinya kalau sudah dibayar oleh suaminya ya selesai, kalau sudah dibayar istrinya sudah selesai. Walaupun ada ulama lain yang berpendapat lain, dua-duanya harus membayar, itu enten pendapatnya seperti itu. Kemudian kalau bisa tadi diurutkan, bebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ngasih makan 60 orang. Kalau nggak ada, kalau nggak mampu, langsung 60 orang ini juga tidak apa-apa. Sementara niku dulu 5 dulu. Ada yang mau nanya, silakan. Nggak usah lama-lama. Mas Yan, kalau Mas Yan petak-petik ini, orang ding ya, sebelah. Oh apa Mas? Yang kebenaran puasa itu apakah cuma aktivitas fisik saja atau ada aktivitas yang fisik seperti malam, alkohol, rasanya dan lain sebagainya. Ya, kalau yang ditanyakan tadi itu berkata kotor, ngerasani, berdusta, maka secara puasanya nggak batal, tapi pahalanya mungkin akan hilang, berkurang atau bahkan hilang. Tapi ada aktivitas fisik yang bisa non fisik yang bisa membatalkan puasa, yaitu ketika orangnya murtad, pindah agama, maka seketika puasanya batal. Atau nek dhek nekat ngentuke ya ora entuk apa-apa gitu. Maka itu yang bisa saya tahu. Wallahu alam. Ngoten nggih. Silakan yang lain. Monggo pangantno. Monggo Pak. Yang
bila dimana tidak dilakukan, saya ditanya lagi bagaimana kalau donor darah akan dibutuhkan atau orang yang sakit kita memerlukan darah diminta tolong. Nggih. Termasuk batal atau tidak atau bagaimana? Nggih, ada nanti sebenarnya, tapi secara singkat itu tidak membatalkan. Tapi kalau menerima transfusi darah batal. Nanti mengeluarkan tidak batal, menerima batal. Cuman bagusnya kalau yang bisa ditunda itu donornya ya sesudah buka, karena khawatirnya nanti nggak sanggup, nggak kuat. Nanti dalam bab apa namanya pekam itu Nabi pernah membolehkan, pernah melarang buat orang yang berpuasa. Nah para ulama ngambil jalan tengah. Nek memang diperlukan dan urgent perlu maka silakan. Tapi nek bisa ditunda itu lebih baik. Ngoten. Singkatnya ngoten. Pun ngoten. Nanti insya Allah ada lebih lengkapnya. Ada lagi? Wah ragayeng iki. Mas Yan. Biasanya rame ning kene kok. Besok saya kok loro tok. Piye. Membolehkan dan melarang jadi kayak Enggak ambigu. Jadi itu kan Nabi itu menyatakan sesuatu itu kan tergantung yang diajak ngomong. Sama kayak orang safar. Orang safar itu bukan nggak harus berbuka. Begitu pula juga nggak harus berpuasa. Jadi dia kalau emang nggak sanggup, boleh dia nggak berpuasa. Dia harus mengganti di hari yang lain. Tapi kalau dia sanggup dan safarnya sudah terpenuhi jaraknya, maka dia berpuasa nggak apa-apa, nggak salah. Dan itu pernah terjadi ketika para sahabat itu safar, Nabi itu nyuruh berbuka, ada yang nggak buka, ya nggak apa-apa, nggak dimarahin. Jadi itu lebih kepada kayak rusuh gitu loh mas, karena setiap orang itu kan punya kondisinya masing-masing gitu. Jadi nggak, insya Allah nggak ambigu di situ. Jadi pernah melarang, pernah membolehkan, karena mungkin yang dilihat orangnya ini kita era kuat gitu. kontekstualitasnya. Nggih, ini kita era kuat gitu kan. Nah terkait donor tadi, kalau memang orangnya lemesan itu kan ada tuh orang golek darah B angel, jelas yang eneng wonge peloh gitu kan, nek disedot langsung geblak gitu kan. Nah tentu nggak recommended orang ini. Ataupun kalau memang mau orang ini, ya nanti nunggu buka. Atau nek memang urgent, nek nanti pasiennya selak KO, ya sudah diambil, nek dia yang geblak, ya batal gitu kan. Jadi itulah namanya fikih gitu. Nah, pripun? Lanjut. Terus terkait ibu hamil dan menyusui. Kuwi jane ya enek neh. Apa piye? Heeh. Enggak apa-apa. Nanti malah garek ngebut pas donge. Harus diganti puasanya. Ya. Kan ada misalkan ibu hamil itu sekarang hamil, besok menyusui, terus selang beberapa lagi hamil lagi, besok lagi. Ya. Jadi hamil dan menyusui itu apa namanya? Ulama berbeda pendapat. Dan perbedaannya itu nggak bisa dihindari. Benar-benar ada perbedaan pendapat di situ. Apakah kodok tok karo fidyah? Apakah kodok tok ataukah fidyah tok ataukah wis kodok ya fidyah? Nah, maka nek saya mengambilnya gini, kenapa orang itu disuruh mengkodok? Mengapa orang itu disuruh mengkodok? Karena dia punya kemampuan untuk melakukannya. Nek orang tua yang sakit dan dia sudah tua, dia kan nggak perlu mengkodok bayar fidyah tok. Tapi kalau orang tua yang sakit ting sakjane dia bisa puasa atau mau puasa yang delala sakit, maka dia nggak perlu fidyah cuman kodok tok. Nah nanti sebagian ulama kemudian mengambil rumusan kemana dia takutnya atau khawatirnya. Nek dia khawatir kesehatan keselamatan dirinya, simboknya ini, maka dia cuman wajib kodok tok. Tapi nek yang dia khawatirkan adalah janinnya, maka dia wajib kodok sama bayar fidyah. Nah, terus yang bener sing ndi ya namanya khilaf ulama, tentu setiap ulama punya dalil. Ya akhirnya silakan jenengan milih. Koyo waktu sholat tuh loh, gini apa gini gitu kan. Nah silakan pilih, mau gini boleh, mau gitu boleh. Nek ngene ra itu. Kenapa orang enek dalile?
Maka dalam konteks ibu hamil dan menyusui, kalau memang memungkinkan kodok silakan dikodok. Baru mengkodok ternyata yang duwe rezeki ya silakan tambah fidyah ya itu. Tapi nek sudah selesai mengkodok ya selesai sudah, dengan yakin itu selesai dan dengan ngambil pendapat yang nggak perlu fidyah ya nggak apa-apa. Itu kan memang khilaf di situ. Lah kok nek bar lahiran terus nyusoni lahiran mandek-mandek gitu kan. Nah, maka ketika memang mau membayar fidyah tok, ya silakan. Karena memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Oke, jadi nanti insya Allah kita bahas lebih detail. Nah, sehingga kalau kita termasuk pendapat yang mengambil pendapat kudu bayar fidyah dan kodok, ya berarti wamil menyusui ya berarti bayar fidyah, ya kodok bayar fidyah gitu. Nah, kenapa kok dikatakan ada ulama yang berpendapat yo fidyah yo kodok kembali kepada ibunya, fidyah niku kembali kepada suaminya. Kan tos sing nyebabke hamil kan suamine. Nah, maka suamine kok nyepake fidyahe gitu. Nah, maka adalah sebuah kekeliruan kalau kemudian ada ibu-ibu yang hamil dhek wis mengkodok terus fidyahe dhek kon golek dhewe. Nah, kudune kan suamine yang menyediakan. Nah, ngoten iki. Ya artinya itu memang benar-benar ada khilaf 3 niku. Nanti insya Allah detailnya kita bahas. Ada lagi yang lain? Nggih, monggo. Berkaitan dengan pertanyaan Mas Biladi Nggih. untuk membayar fidyah dari Nggih. misalkan yang pada puasa 12 hari ya. Nggih. Ukuran fidyah satu hari berapa? Nah, jadi fidyah niku ulama berbeda pendapat apakah satu sok makanan mentah. Satu sok niku berarti kaya zakat fidyah niku lho. Atau satu mud. Nah, nek saya lebih condong gampangnya niku fidyah niku satu kali jenengan makan. Nah, jenengan makan niku nek misal nggih jenengan ning warung Padang niku biasane sego lawe telu nggih niku. Seperti yang jenengan makan. Sekali makan. Nggih, per hari. Per harine. Nah, apa ping pindho to? Berarti ping loro. Nah, berarti goleke wong loro. Wong loro tur yang miskin. Jangan wong loro kok putrane kali garwane ya. Tak boleh. Bakal makan ya. Nggih, Makan yang miskin. Dan Nabi mengatakan la tusahib ila mu'minan wala taqul ta'amaka ila taqiyun. Jangan berteman dengan orang kecuali yang beriman dan jangan kasih makan kecuali orang yang bertakwa. Nah, nek iso wong ora duwe tur Islam. Islam tur salat. Kadang enek wong gawe buka puasa awan-awan didomnge ning perapatan. Ditompo karo Silverman, Ultraman kae gitu kan. Nah, setengah telu dicekel, jam telu mokah. Bukannya untuk pahala malah untuk dosa. Jadi jenengan niku pastikan orang-orang yang menerima itu orang-orang yang memang orang Islam, sholat, yang miskin. Ya. Jadi jangan dibagikan sekedare asal ten tonggo, harus tonggo yang benar-benar butuh. Ngoten. Atau bisa juga misal tadi kan enten ayam-ayam mingkung niku to, kok kingkung situk niku mboten napa pun. Wah. Malah iso sak omah rata. Ada lagi? Nggih. ini masalah keterangan tadi masalah cuti apa itu relasi sudah jelas. Masalah puasa sunnah. Bagaimana kita itu mewajibkan diri untuk berpuasa, misalnya Senin Kemis itu mewajibkan diri, bukan untuk umum kita mewajibkan diri pribadi. Seandainya kita itu ada umur, misalkan ada ibu, ada anak atau ibu, aku mulai ke posisi itu. Nah itu apakah sama dengan kita menjalankan mewajibkan sholat malam itu kan kalau kita lupa kan ada penggantinya, apakah sama dengan dari itu? Oke, bismillah ya. Yang saya tahu ibadah itu kalau dari awalnya hukumnya sunnah, maka sampai kapanpun akan tetap sunnah. Sehingga ketika jenengan terluput dari yang sunnah, nggak ada kewajiban untuk mengganti, nggak ada. Termasuk misal nggih, sholat fajar, niku sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ketika jenengan luput dari sholat fajar karena kesiangan misal, atau dugi masjid pun imame pun mulai, nenggo jenengan kesuwen akhirnya dikomati, jenengan pas teko pun untuk sak rakaat, berarti kan sholat fajar mboten saged.
Nah, nggak ada kewajiban mengkodok. Sekali lagi nggak ada kewajiban mengkodok. Ning nek meh dikodok angsal, tapi nggak wajib. Sehingga saya mengkoreksi bahasa jenengan tadi ketika kita mewajibkan diri kita sholat tahajud, terus terluput terus kita ngijoli, nah niku mboten enten. Artinya kalau memang terluput ya sudah. Nah, kemudian terkait dengan puasa sunnah gimana katen? Ketika puasa sunnah, kemudian dalam proses puasa niku tiba-tiba kita ketemu oleh orang-orang yang kita hormati atau kita sayangi, terus bilang D atau Pak gitu. Gandeng kula niku kepanggih jenengan bertahun-tahun nembe niki, mbok kula nyuwun tulung izin kula saged traktir jenengan gitu kan. Nah niku nek pendapat kula amrih saene jenengan malah mukah mawon. Dalam rangka untuk memberikan penghormatan kepada orang yang menyayangi kita ini. Ya ini bisa teman, bisa saudara, bisa putra, bisa ponakan kan ngoten niku. Atau ketika memang jelas ada kegiatan-kegiatan yang di situ jelas saudara itu kumpul, misal arisan keluarga, misal piknik atau apa gitu kan, adalah pas Senin Kemis ya. Ya di situ kita nggak puasa lebih nggak apa-apa gitu. Niku nek konteknya laki-laki, nek konteknya perempuan malah puasa sunnah niku bersyarat. Dia boleh berpuasa sunnah kalau dapat izin suaminya. Atau nek nekat puasa sunnah delalah suamine maka harus membatalkan. Karena memenuhi panggilan suami niku hukumnya wajib, nutuke puasa sunnah niku hukumnya tetap sunnah. Sunnah ketemu wajib, maka wajib didahulukan, sunnah diakhirkan. Nah, sayangnya niki kalau sampai ke ibu-ibu mboten enten gitu. Karena nek ibu-ibu gak ngerti itu kadang ini wah kaya ora iso sabar wae. Padahal kadang-kadang gitu kan. Nabi itu sampai membahasakan ngeten, nek kamu melihat di jalan sesuatu yang membangkitkan gairahmu, mulya temonono bojomu. Nah, ini kan enggak disebutkan jam harinya, tanggalnya kan. Jadi bisa sewaktu-waktu. Nah, mulai saat niki cawe wedok kathok cendak ra karo-karuan ngoten nika gitu kan. Nah, maka begitu kemudian seorang laki-laki posisi OTW pulang atau arep mangkat kantor kok ningali ngoten niku terus ada sesuatu yang bergejolak. Nah niku diperintahkan gendang mulai temoni bojone. Mau niku pagi, mau siang, mau sore, mau malam untuk menyelesaikan urusan itu. Kenapa kata Nabi? Karena sing dinduweni bojomu karo sing mbok delok kae mau padha. Nah, ning nggih niku wau, kadang pihak perempuan itu kadang enggak tahu atau enggak dengar ini, kadang akhirnya terus wow, lagi poso bareng kok. Niku nek poso sunah. Tapi kalau yang bersangkutan poso kodok, poso wajib atau poso kodok itu termasuk wajib, itu ndak boleh. Makanya perlu didiskusikan. Mas besok aku poso apa? Poso kodok. Oh iya berarti wajib. Nek wajib nggak boleh dipaksa untuk membatalkan. Nah, nanti kena kafaroh yang tadi itu. Nggih, pripun? Mulai. Coba itu masalah puasa. Nggih. Dari Rasulullah itu nanya kepada Bunda Siti Aisyah. Nggih. Bunda Aisyah, kamu punya hari ini punya makan enggak? Nggih. Tidak punya ya Rasul. Nggih. Ya sekarang ada punya saya puasa. Puasa. Waktu puasa itu apakah tetap apa itu waktunya itu? Biasanya waktunya apa? Waktunya apa waktu apa ada subuh apa waktu pagi hari? Maksudnya itu. Nggih. Itu. Jadi Nabi itu kebiasaannya subuh ten masjid. Iya. Terus habis itu beliau nunggu sampai suruh. Nah, kadang sahabat niku do latihan gulat ten latar ngoten niku kan pasir toh. Atau kalau enggak seperti itu, maka Nabi wiritan sampai terbit matahari. Nah, begitu terbit matahari pulang. Nah, perkiraan saya niku sekitar jam 7, jam 8 gitu. Nah, sehingga itu pun konteksnya puasa sunnah, Pak. Jadi dalil tadi dalil puasa sunnah. Makanya dalam bab niat puasa, kalau puasa wajib sunatnya niatnya itu dari malam. Kalau puasa sunnah niku ujuk-ujuk mak jegagi angsal. Dengan catatan memang dari terbit fajar itu belum ngapa-ngapain. Belum makan, belum ngapa-ngapain. Kadang-kadang udah ada nih kadang-kadang saya itu kalau puasa sunnah kadang-kadang mesti aku enggak dari Rasulullah kami ini gitu maksudnya ini gimana kan? Ya itu kalau jenengan puasa sunnah nggak apa-apa, swayah-wayah jenengan langsung mulai bener apa. Yang penting dari sejak adzan subuh niku jenengan dereng klebon napa-napa ngoten nggih.
Artinya nek jenengan pas adzan subuh jenengan ngunjuk riyin, mengke jam itu jenengan nek tak poso wae niku nggih mboten saged. Harusnya sebelum subuhnya niku jenengan ngunjuk, jenengan dahar napa-napa. Lah terus mungkin dereng sarapan nganti jam 09.00 kok males arep metu wis ning omah wae lah ngono kan. Tak poso sisan wae. Nah niku angsal nek ngoten niku. Niku sunah, tapi nek wajib mboten angsal ngoten niku. Wajib harus dari malam kita sudah terpikir untuk besok mau puasa. Ngoten. Ada lagi? Oh jenengan. Poso masih mengalir. Mengalir. Mengalir artinya akurat. Niat. Niat. Nanti poso. Ya katakan poso aja pas subuh nggak makan belum makan. Nggih. Bobotnya bagaimana? Atau hukumnya harusnya dulu atau langsung ke status langsung mengalir poso? Tadi kalau konteksnya sunnah boleh puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan harus dari malamnya kita berniat. Adalah. Untuk puasa meninggal dengan kajian-kajian puasa Ya. ada Ada. Jadi seorang anak bertanya pada Nabi SAW, ibu saya meninggal dan punya utang puasa. Kata Nabi SAW, soma'an huwaliyuhu. Maka wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Makanya tugas ini jadi nenek ibu-ibu meleh gitu. Karena yang hamil melahirkan menyusui itu kan ibu-ibu nih. Nah itu harusnya dieling-eling, utangnya pinten dicatat. Nah terus diusahakan di sahur. Mungkin cara nyaure ben semangat dipaske Senin Kemis angsal. Ning niate nggak boleh double karena satunya kan wajib, satunya sunah. Wajib ketemu sunah nggak boleh didouble. Tapi nek sunah ketemu sunah angsal. Misal poso Senin Kemis dilalah pas ayamul bid niku sunah apa niate kalih boleh. Tapi nek sing kodok niku mboten angsal. Ning dipaske Senin Kemis ben semangat. Nah, pas ke Senin Kemis ning ponenten catatane utangnya misal 150. Dikelong-kelong-kelongi ya niku putrane dikabari. Oh ternyata mungkin ngapunten nek pas sedo niku ternyata masih punya tinggalan utang 50. Nah, maka itu putranya harus membayar. Nah, 50 niku putrane 5, berarti wong siji 10. Nah, nek putrane 5, nek putrane siji ya wis 50 gitu. Ya niku makane pentingnya menceritakan niku lho. Menceritakan cerita itu kepada putranya itu agar kemudian putranya juga bisa mendapatkan jalan kebaktian lewat situ gitu. Karena kan kadang orang tua tuh nggak cerita utangnya di mana, berapa. Nah ini makanya. Yo nek ra ngerti kan iso dikira-kira om. Jadi misalnya ini toh, dikira-kira misal gini, setahun kan poso Ramadan itu kan sekali, 30 hari. Nah tinggal pas lahiran ini pas Ramadan apa enggak? Kan saat ini bisa dicek toh di online itu bisa dicek. Oh ternyata pas enggak ya berarti enggak. Oh ternyata pas menyusui ternyata iya. Nah kira-kira berapa hari enggak puasa? Oh enggak bisa ya. Polke wae 30 lah wis gitu. Jadi nggih, pol 30 puasa niku. Dak mayuri buka ila malayuri buka. Tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukan. Seminggu perang minggu ragu, 3 minggu ragu, petang minggu total wae sisan gitu kan. Nah tinggal berarti kan iki bocah niki lahir tahun kapan? Tahun semene, nyusone tahun semene. Nah niku misal 2 tahun itu berturut-turut ora poso gitu. Tambah meneh tahun meneh tinggal anake pinten kan. Itu tinggal di total. Idah. Idah apa fidyah? Fidyah. Nah, kalau konteke tadi kalau konteke hamil melahirkan menyusui maka ada perbedaan pendapat 3 tadi. Nah dari 3 itu jenengan mau pilih mana? Oh tak fidyah wae enggak apa-apa. Kalau konteknya utang puasanya di situ. Tapi kan mungkin ada juga utang puasa karena sakit, utang puasa karena yang lain, atau mungkin anaknya ya pengen bayar dengan puasa ya enggak apa-apa. Gitu. Monggo tergantung pemilihan apa namanya sudut pandangnya itu. Mbah Suar mau nanya apa? Oh. Napa? Iya, mau puasa. Iya. Kalau puasa itu katanya kalau nggak puasa mak bayar fidyah. Sama nggak puasa 1 hari bayar fidyah 3 atau langsung atau fidyah. Nggih. Jadi dibayar langsung boleh, nunggu sebulan boleh. Terus langsung berikan dari fidyah tadi. Nggih. Siap. Jadi nek bentuke mentahan, beras mentah. Misal niku wau sedina jenengan jatah 3 kilo.
terus jenengan gadah utang 10 ning jenengan bener-bener ora iso nyaur karena tuwa terus bablas tuwane gitu kan. Artinya ra iso poso karena memang bener-bener sakit. Maka nggih 3 kilo ping 10. Dan harus dikasihkan ke orang miskin. Orang miskin niku enggak harus 10 saja orang 1 niku angsal. Nyoh gitu. Karena bentuknya kan beras mentah. Tapi nek sing ayam goreng tadi dikek ebruke dhek kabeh malah ra kepangan kan itu. Kalau sudah berupa kasih nggak sudah bisa tahu rasanya. Enggak. Jadi nek saya memilihnya gini, kalau matengan ya otomatis komplitan sekali makan. Tapi kalau mentahan gitu kan, nggih niku berarti yang 1 sok tadi. Nah, 1 sok niku berarti mentahan. Nek mentahan berarti kan sekitar anggaplah 3 kilo ngoten kan. Nah, 3 kilo niku ya gak usah dikasih lauk udah. Karena kan 3 kilo niku mboten mangan pisan tok to niku. Bisa berkali-kali ngoten lho. Nah, cara niku misal setengah dipangan, setengah nggo tuku lauk kan nggih tetep angsal ngoten lho. Nah. Siap. Nggih, pripun? Itu masalah tadi. Itu misalkan masalah wajib itu yang puasa nggak puasa karena kerjanya berat sekali. Nggih. Nah itu misal apa itu harus ya. Nah seandainya kerja itu nggak bisa, apa misalkan makan apa saja? Kalau mau membayar kerja nggak cukup gimana? Ya. Dek. Orang kerja berat pas Ramadan. Wajibkah puasa? Kalau dia mampu, dia puasa. Kalau dia nggak mampu, bener-bener berat tenan, macul gitu kan misal kerja, nek garap gone dhewe kan cara ngelak sawaya-waya leren bisa toh. Tapi nek jenenge kerja lagi 2 jam macul ora enek wonge kan ya goleki bose malah ora dibayar. Tutuke ling macul gak sanggup poso, minum toh. Itu boleh dia nggak puasa. Pertanyaannya apakah fidyah? Jawabannya enggak. Dia harus qadha. Kenapa? Lah wong dhek kerja wis sanggup kok gitu. Lah kapan dia harus mengqadha? Lah apa kerja mendino kan gitu. Ya misal dari seminggu, dia kan minggune prei. Nah, ten mriku dhek nyaur. Nggih, wong karena dia sanggup kerja. Makanya dalam konteks mbah tua tadi, itu kenapa dia fidyah? Karena dia udah nggak sanggup mengqadha. Nah otomatis nek nggak sanggup mengkodok, mbah tuan itu berarti nggak sanggup kerja kan gitu. Itu karena kita ya kerjanya kan Senin sampai Sabtu. Yeah. Itu kerja. Padahal kalau mau foto kan hari ini itu pasti bisa mencukupi. Lah niki misal sebulan niku enten minggune papat to. Ping 11 setang 44 tusan. Turah, betul. Sing penting niat gitu loh. Kadang iki wong gak Oh, pekerja keras toh? Ya. Pantesan kok ketok black ngono. Situ cuma anak kerja. Keras dan kerja. Oh, iya. Itu nyaur. Kuat, alhamdulillah. Nggih, jadi kenapa kok harus nyaur? Karena dia sanggup kerja. Kecuali bos tua tadi, otomatis nggak sanggup kerja, nggak sanggup nyaur, nah, maka dia bayar fidyah. Nah, ada lagi, nonton malih, pun malam, gih. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai poin 5 ya Mas bila dieling-eling, nanti lanjutin 6 gitu kan. Maka ini yang bisa kita bahas. Harapan saya nggih ngeten iki, dadi materi ini setengah jam sisane tanya jawab diskusi sesuai dengan apa yang pernah jenengan hadapi. Jangan sampai aku ngomong adoh ngetan ngulon ngalor ngidul, masalah jenengan ora rambung atau ora ngerti candhaane kan niku malah tambah kurang fokus ngoten lho, kurang tepat sasaran gitu kan. Maka saya kadang mungkin materi itu ada yang kurang, ada yang bolong. Nah niku jenengan yang melengkapi. Termasuk masalah utang tadi. Niki banyak orang nggak tahu ketika misal orang niku mau ketemu Ramadan jadi utang sing tahun yang lalu, maka utang itu masih ada, nggak kemudian di reset nol ngoten mboten. Artinya kalau misal Ramadan lalu punya utang 10, mau Ramadan besok nih kok cek sisa 5, maka dia masih punya utang 5, nanti ditambah Ramadan ini utang berapa ditambah niku. Nah, sing utang sebelum ini cek punya kewajiban bayar fidyah. Jadi bayar 5 plus fidyah 5. Makanya
jenengan punya tugas untuk mengingatkan garwa putri jenengan yang rutin, nah, namanya orang haid dan rutin toh, rutin punya utang untuk segera membayar utangnya, karena nanti nek nggak kebayar berarti dia punya utang plus harus bayar fidyah. Ngoten. Otomatis kok nek niku statusnya putra jenengan yo biasanya ya tetep pake sing di sing kon bayarke. Mekaten nika saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta